Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Haleluya, pujilah Tuhan Allahmu, hai segenap insan yang dikasihinya. Aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Sungguh besar, agung dan mulia kekuasaannya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakanlah syukurmu di dalam puji-pujian dan sembah hanya kepadanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Meskipun jalan yang ditempuh penuh liku dan tantangan, pertolongan Tuhan dapat kita rasakan saat kita mendekat dan berserah kepadanya. Tentu bukan berarti kita datang kepada Tuhan hanya saat dalam keadaan yang sulit. Namun semestinya, kedekatan dengan Tuhan kita hayati dari waktu ke waktu, terus-menerus. Dengan demikian, pengalaman iman dengannya menjadi ungkapan syukur yang utuh dalam setiap peristiwa hidup. Melalui tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi, kita diajak untuk memantapkan kembali tugas dan panggilan kita sebagai umat-Nya. Di tengah tantangan dan perkembangan zaman, hendaklah kita tidak goyah dan lesu untuk mewujud nyatakan kasih di dunia. Sebab Allah lah yang akan menolong dan memampukan kita. Bersamaan dengan perenungan tersebut, hari ini Gereja Kristen Indonesia bersyukur atas perjalanan 70 tahun BPK Penabur sebagai lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan menjadi bagian dari misi GKI untuk mewujudkan kasih Allah di tengah dunia ini. Perjalanan misi GKI melalui BPK Penabur menginspirasi kita untuk merayakan kasih dan anugerah Allah melalui perwujudan kasih di tengah dunia ini, sebagaimana semangat Tuhan Yesus Kristus dalam pengajarannya di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat ke-16 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika garam itu jadi tawar,
ketika kami dapat menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami, ya Allah. Itu semua terjadi karena kuasa-Mu. Ketika kami dapat menyatakan kebaikan-Mu kepada sesama kami, itu juga karena Engkaulah yang memperkenankan kami melakukannya. Namun saat di tengah keadaan yang sulit dan penuh tantangan, kasih dan kebaikan itu seakan lenyap dari diri kami. Lantas kami menjadi garam yang tawar karena kelemahan dan ketakutan. Terang pun redup karena kekhawatiran dan kerapuhan. Hingga akhirnya ego dirilah yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat dari-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Rahilah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajar kami untuk dekat dan bersandar pada pengertian-Mu. Dan kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Amin. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan
Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur selama 70 tahun dalam perjalanan pelayanannya. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur sampai saat ini. Ada banyak hal baik, ada banyak keberhasilan yang sudah dapat diperlihatkan oleh BPK Penabur dalam pelayanannya. Tetapi kami sadar ya Tuhan bahwa kami ada dalam dunia yang terus berubah. Dan karena itulah kami juga harus tanggap terhadap perubahan. Dan kami mohon padamu ya Tuhan agar firman yang kami dengar saat ini dapat membuat kami semua khususnya BPK Penabur tanggap terhadap perubahan, siap menghadapi perubahan, dan semakin maju, semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi bangsa ini. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, lalu dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya,
Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Berapa jumlah guru yang masih hidup? Itu pertanyaan Kaisar Jepang setelah Jepang dibom atom oleh Amerika dan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pertanyaan ini memperlihatkan bahwa Kaisar Jepang Hirohito pada saat itu sebagai pemimpin negeri Sakura memikirkan dan menyadari betul bahwa pendidikan sebagai hal yang sangat mendasar bagi Jepang untuk bangkit dari kekalahan dan kembali menjadi negara yang kuat. Ia sadar bahwa bukan kekayaan alam yang membuat Jepang kembali menjadi kuat, tetapi kualitas manusianya. Karena itulah dia berikan perhatian sangat besar pada masalah pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tidak salah jika seorang yang bernama Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk dapat digunakan mengubah dunia. Senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Begitu kata Nelson Mandela. Saudara sekalian, BPK Penabur mempunyai tujuan dalam proses pendidikan yang dilakukannya, yaitu BPK Penabur membentuk manusia generasi baru yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mempunyai karakter yang tangguh, yang mampu bersaing di era disrupsi, era perubahan yang sangat cepat, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, sehingga ia mempunyai hidup yang bernilai, berdampak positif bagi kehidupan bersama melalui pelayanan yang dilakukannya, sehingga kehadirannya menjadi berkat bagi sesama dan dunia dimanapun ia berada, sehingga dimanapun ia berada dia menjadi orang yang peduli dan mau berbagi bagi kehidupan bersama. Slogan setiap lulusan BPK Penabur diharapkan dapat menjadi pribadi yang tidak hanya mengejar kesuksesan secara karir dan materi, tetapi juga menjadi pribadi yang bernilai, yang berdampak positif bagi kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang ada dalam dirinya. Pribadi yang dapat berperan serta menciptakan dunia yang lebih baik, yang diwujudkannya di lingkungannya masing-masing dan dalam profesi yang ditekuninya. Saudara sekalian, menurut saya apa yang menjadi tujuan pendidikan di lingkungan BPK Penabur ini sejalan dengan apa yang sekarang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang ini, yaitu Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa dalam proses pendidikan di Indonesia harus menghasilkan peserta didik yang mempunyai kompetensi 6C, yaitu yang pertama, creativity atau kreativitas. Kedua, collaboration atau kemampuan bekerja sama. 3, communication atau kemampuan berkomunikasi yang baik. 4, critical thinking, berpikir kritis. 5, compassion atau kasih sayang kepada orang lain. Dan yang keenam adalah computational logic atau kemampuan berpikir secara komputasi. Terus dengan kompetensi 6C ini diharapkan hasil dari
proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di lingkungan Indonesia di negeri ini menghasilkan peserta didik yang punya kecerdasan, punya kreativitas, tanggap terhadap tantangan perubahan zaman dan kebutuhan zaman yang serba kompleks dan terus berubah, serta punya karakter diri yang baik. Saudara, bukankah apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sekarang ini esensinya sama dengan apa yang selama ini dicanangkan oleh BPK Penabur? Saudara sekalian, teks bacaan kita yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu ayat 36 dengan ayat 43 berisikan perumpamaan Tuhan Yesus yang diambil dari lingkungan pertanian. Pertanyaan bagi kita saudara sekalian, adakah aktivitas yang lebih penting dari memanen atau menuai? Adakah aktivitas yang lebih penting dari memanen atau menuai? Jawabannya adalah ada, yaitu proses menyemai benih dan memelihara pertumbuhan benih yang ditanam sampai proses panen atau menuai. Saudara sekalian, bagaimana kita menyemai dan memelihara benih yang ditanam sampai panen sangat penting karena menentukan kualitas panen yang akan kita hasilkan. Benih yang baik tetapi proses penyemaian dan pemeliharaannya buruk, maka kualitas panennya juga akan buruk. Hasil akhir ditentukan oleh proses yang dilakukan. Demikian juga dengan pendidikan, saudara sekalian. Hasil yang baik ditentukan oleh proses yang baik. Kualitas proses menentukan kualitas hasil akhir. Tentu upaya ini bukan hal yang mudah, saudara sekalian. Hal ini sama halnya dengan proses pertumbuhan pohon gandum yang mendapat gangguan dari himpitan tumbuhan lalang yang tumbuh di sekitar pohon gandum itu. Tetapi dalam teks bacaan kita hari ini juga saudara diperlihatkan bahwa sang pemilik lahan yaitu Allah mengajak para pengelola lahan dan tanaman gandum itu untuk tidak fokus pada lalang, tetapi fokus pada proses pertumbuhan gandum agar menghasilkan panen gandum yang baik dengan kualitas yang baik. Fokus pada masa depan, fokus pada visi dan misi yang hendak diraih. Fokus pada panen, bukan pada masalah atau kesulitan. Fokus pada hasil yang ingin dituai, bukan pada lalang yang menghimpit tumbuhan lalang. Saudara sekalian, pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. 70 tahun sudah BPK Penabur ada dan berkarya di negeri ini. 70 tahun Tuhan menyertai perjalanan BPK Penabur. Saudara sekalian, ada banyak pencapaian yang telah diraih oleh BPK Penabur dalam kehadirannya. BPK Penabur telah dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 70 tahun perjalanan BPK Penabur ini. Tetapi saudara sekalian, tentu kita berharap, kita berdoa, dan kita berusaha agar BPK Penabur tetap terus bertumbuh, berkembang, terus diminati, dan menjawab kebutuhan proses pendidikan dan perkembangan zaman, perkembangan bangsa kita sekarang ini dan ke depannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kita berani berubah dalam menyikapi perkembangan zaman di sekitar kita, agar kita semakin baik dalam berkarya dan melayani di bidang pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kita tetap fokus pada proses mempersiapkan tuaian atau panen yang baik. So sekalian, untuk hal ini menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu BPK Penabur harus tanggap terhadap perubahan. Saudara sekalian, perubahan adalah hal yang pasti terjadi. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Mengatakan bahwa saya atau kita ingin berubah itu hal yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Sebab sudah menjadi kenyataan, kalau kita manusia selalu senang berada di tempat atau zona yang nyaman, yang membuat kita tenang.
kenyamanan dan ketenangan kita itu seringkali membuat kita lupa diri dan juga melupakan Tuhan karena kebesaran, karena keberhasilan yang telah kita raih dan capai selama ini. Contoh klasik dari dampak keengganan untuk berubah yang membawa pada kehancuran adalah handphone Nokia. Pada masanya handphone Nokia menguasai pasar, merajai pasar ponsel dunia. Tetapi sekarang kita lihat sudah tidak lagi. Mengapa, saudara sekalian? Karena HP Nokia atau ponsel Nokia itu, atau perusahaan Nokia itu berada di zona nyaman. Berpikir bahwa produknya akan selalu disukai pasar. Padahal kebutuhan pasar akan selalu berubah dan berkembang. Yang kedua, kurangnya inovasi. Hal ini berkaitan dengan zona nyaman. Sehingga lama-kelamaan tidak lagi diminati oleh pengguna ponsel. Dan ketika muncul operating system Android sebagai kompetitor dari Symbian yang dipakai oleh Nokia, maka ia kelibas dan ditinggalkan banyak orang. Dan sekarang kita lihat berapa banyak orang masih pakai ponsel Nokia. Sangat kecil. Saudara, kesuksesan itu sendiri memang terasa nyaman. Namun jalan menuju puncak itu kan sama sekali tidak nyaman. Kita mesti berani menantang diri kita untuk melakukan perubahan terus-menerus, memperbaiki, mengevaluasi, dan tidak pernah kaku atau beku, selalu cair, selalu fleksibel. Ada sebuah ungkapan yang berkata begini, hal-hal yang besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Saudara sekalian, setiap orang atau setiap lembaga, termasuk BPK Penabur, jika ingin tetap eksis, bahkan terus berkembang di tengah perubahan yang terjadi di sekitarnya, ia harus menaklukkan perubahan. Ia harus berani menaklukkan perubahan yang ada di sekitarnya dengan perubahan positif dari dalam dirinya. Oleh sebab itu jangan biarkan keberhasilan yang telah kita raih membuat kita abai terhadap perubahan dan kemajuan yang terus kita upayakan bersama. Yang kedua, saudara sekalian, proses menghidupi perubahan agar BPK Penabur semakin lebih baik harus menjadi gerak komitmen bersama kita. Saudara sekalian, perubahan untuk terus menjadi semakin lebih baik dan lebih baik itu harus menjadi komitmen bersama pembina yayasan, pengawas, dan pengurus yayasan BPK Penabur, serta semua tenaga pendidikan. Bahkan peran serta orang tua murid juga harus dilibatkan, karena orang tua pada prinsipnya adalah pendidik yang pertama, pendidik yang utama, dan pendidik yang terlama dalam kehidupan seorang anak. Kita berada dalam satu kapal yang sama, yaitu BPK Penabur. Tetapi setiap kita mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda, saudara sekalian. Kapal kita ini, yaitu BPK Penabur, akan bergerak maju, menembus arus gelombang, bahkan badai perubahan, dan mencapai tujuan bersama jika ada sinergi semua pihak yang ada di dalamnya. Seperti dalam proses pertumbuhan benih hingga panen, itu bisa terjadi karena ada sinergi antara yang mengolah tanah, menabur, menyemai, yang menyiangi, memupuk, dan merawat tanaman gandum, dan sebagainya sampai panen tiba. Dan semua itu harus terjadi dalam sinergi yang baik. Jika tidak ada sinergi yang baik di antara mereka semua, maka yang tercipta adalah kekacauan atau kegagalan dalam memanen hasil panen mereka. Saudara sekalian, pada masa sekarang, tidak ada seorang yang bisa bermain sendiri dan menyelesaikan semuanya sendiri. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Tidak ada Wonder Woman, yang ada adalah Wonder Team. Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kita wajib melakukan transformasi diri sendiri dan jadi role model perubahan terlebih dahulu. Sebab mustahil, saudara sekalian, tercipta perubahan jika kita sendiri tidak melakukan perubahan. Kita tidak akan menjadi terang jika kita sendiri berada dalam kegelapan. Oleh sebab itu bangunlah mindset yang memampukan kita menciptakan sinergi dalam menghadapi perubahan
dan membentuk BPK Penabur semakin menjadi berkat, semakin mampu menghadapi arus ataupun bahkan badai perubahan. Yang ketiga, BPK Penabur sebagai lembaga pendidikan yang punya nama baik dan kualitas yang baik di negeri ini harus terus meningkatkan keterlibatannya, menolong lembaga pendidikan sejenisnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Saudara, berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi hanya bisa terjadi jika BPK Penabur mempunyai lingkaran kepedulian yang semakin luas. Bukankah potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, kepada BPK Penabur, berarti kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk peduli dan berbagi bagi yang lainnya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Adri Laswardi sebagai Ketua Umum Pengurus Harian BPK Penabur dalam kata sambutannya pada hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-69 tahun lalu. Ia mengatakan begini, saudara sekalian, BPK Penabur sudah semestinya mengambil peran yang lebih sebagai lembaga pendidikan Kristen. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri atau sekolahnya sendiri, tetapi harus berani mengambil tanggung jawab untuk menjadi rumah besar dengan jangkauan lebih luas, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang semakin peduli dan berbagi. Saudara sekalian, dengan pernyataan ini berarti komitmen untuk semakin peduli dan berbagi sudah dicanangkan, juga sudah mulai dipraktikkan. Kita perlu terus meningkatkannya. Apa yang telah dilakukan oleh BPK Penabur dalam mendampingi sekolah milik Yayasan Pendidikan Gereja Protestan Maluku di Pulau Saparua, serta keterlibatan dalam proses pendidikan bagi anak-anak dari Yayasan Kaum di Mentawai adalah contoh yang baik. Ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan. BPK Penabur harus mengambil peran yang lebih besar dalam lingkup yang lebih luas, mengambil tanggung jawab dalam proses pendidikan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik bagi negeri ini. Yang keempat, saudara sekalian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik, serta peningkatan kesejahteraannya. Saudara sekalian, untuk mengolah tanah, menyemai, memelihara, sampai menghasilkan gandum, tentu diperlukan tenaga yang handal dan terampil. Tanah dan benih yang baik. Tetapi jika kualitas pelaksananya di lapangan sangat buruk kualitasnya, tentu akan berdampak buruk pada kualitas hasil panen yang akan diperoleh. Tenaga pendidik merupakan ujung tombak proses pendidikan. Visi misi boleh bagus. Kurikulum boleh oke. Prosata atau program 1 tahun dapat tersusun rapih dan sempurna. Tetapi semuanya itu akan mubazir, saudara sekalian. Tak akan berguna, tak akan ada artinya untuk mencapai kualitas panen yang diharapkan jika dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang kompetensinya atau kualitas dirinya sebagai pendidik tidak sesuai dengan standar yang kita harapkan. Oleh sebab itulah, perubahan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran perlu ditunjang oleh sumber daya manusia tenaga pendidik yang berkualitas baik. Perubahan, bahwa kita berani berubah, semakin lebih baik, semakin peduli dan berbagi, perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya tenaga pendidiknya. Oleh sebab itulah, saudara, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan tenaga pendidik harus terus menjadi bagian perhatian dan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya BPK Penabur, dalam upaya terus berubah menjadi semakin baik. Yang kelima, saudara sekalian, ini yang tak kalah pentingnya, bahkan ini yang penting, paling penting menurut saya, yaitu sertakan Tuhan dalam setiap proses pelayanan dan upaya perubahan yang kita lakukan. Saudara sekalian, penabur benih, penyemai, pemupuk, dan sebagainya dalam teks bacaan kita ini, semua melakukan tugasnya dalam ketaatan kepada sang pemilik lahan. Demikian juga kita, saya dan saudara. Kita semua hanyalah hamba yang dipercayakan untuk ambil bagian dalam proses menumbuhkan dan merawat benih gandum itu, yaitu peserta didik
untuk tumbuh dan nantinya dapat berbuah dengan kualitas yang baik. Kita hanyalah hamba yang dipercayakan untuk mengolah tanah, menanam benih sampai dihasilkan panen yang baik. Sebagai hamba yang dipercayakan dalam pelayanan ini, maka kita harus penuh tanggung jawab melakukannya. Lakukanlah apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab saya dan saudara dengan penuh kesungguhan. Segala sesuatunya kita lakukan untuk Allah dan bagi kemuliaan Allah melalui bagian yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, sebab itu saudara sekalian, mari kita awali dengan dan dalam iman kepada Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan dalam pengembangan pendidikan di BPK Penabur. Mari kita awali dengan dan dalam iman kepada Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan pendidikan pada kita dan mengakhirinya dengan buah atau panen yang berkualitas baik. Saudara sekalian, suatu hari ada seorang yang bertanya kepada 2 orang tukang batu yang sedang membangun sebuah gedung sekolah. Pada keduanya diajukan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Anda lakukan? Tukang batu yang pertama menjawab, saya sedang meletakkan batu yang satu di atas batu yang lain. Sedangkan tukang batu yang kedua menjawab, saya sedang membangun sebuah tempat di mana akan terjadi sebuah proses pendidikan untuk membentuk generasi baru yang cerdas, beriman, berkarakter baik, dan yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Terus kalian, jawaban mana yang benar? Dua-duanya benar. Ini hanya soal paradigma berpikir. Ini hanya soal mindset. Tukang batu yang pertama memperlihatkan orang yang melakukan sesuatu karena rutinitas semata. Sedangkan tukang batu yang kedua memperlihatkan sebuah idealisme, sebuah visi ke depan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Jika kita seperti tukang batu yang pertama, maka apa yang kita lakukan dalam pendidikan sekolah ataupun di rumah hanya sebatas rutinitas. Pelayanan yang dilakukan juga sebatas kebiasaan rutinitas. Bisa juga karena sekedar prestise jadi pengurus penabur. Guru-guru mengajar karena rutinitas untuk mendapatkan penghasilan. Orang tua mendampingi anak karena rutinitas agar anak punya nilai yang baik. Sedangkan jika kita seperti tukang batu yang kedua, maka di samping rutinitas yang kita lakukan, kita punya idealisme besar. Yaitu apa yang kita lakukan adalah menanam, menyemai, menyiram, merawat. Agar pada akhirnya didapatkan hasil panen yang baik kualitasnya. Yaitu peserta didik, generasi baru yang cerdas, yang memiliki iman yang teguh, dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama karena pelayanan yang dilakukannya. Saudara sekalian, berani berubah adalah modal untuk memulai dan menciptakan perubahan. Berani berubah adalah modal untuk memulai dan menciptakan perubahan, merancang perubahan bagi BPK Penabur 70 tahun ke depan. Bahkan 100 tahun ke depan menurut saya. Jangan biarkan keberhasilan yang sudah kita raih, nama besar dan nama baik yang sudah kita sandang, membuat kita abai dan anti perubahan. Milikilah idealisme dalam mengembangkan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di BPK Penabur agar terus menjadi terang dan garam dunia ini. Sebab dengan demikian kita memperlihatkan sikap tanggap terhadap perubahan serta semakin peduli dan berbagi bagi peningkatan kualitas sumber daya bangsa Indonesia pada umumnya sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tetaplah fokus pada proses menghasilkan panen, yaitu peserta didik yang sesuai dengan visi dan misi BPK Penabur. Tetaplah fokus ke depan, bukan pada masalah atau hambatan yang ada. Fokuslah pada bagaimana menghasilkan gandum yang baik, bukan pada lalangnya. Fokuslah bagaimana kita terus maju dan semakin menjadi berkat dalam proses pendidikan ini. Ingat, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia
mengubah bangsa kita, mengubah kehidupan seseorang menjadi semakin lebih baik. Tuhan memberkati BPK Penabur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my Umat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Sang Pemilik kehidupan ini, dalam keheningan kami datang kepadamu menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami saat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu memampukan para pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam menangani pandemi saat ini. Kiranya Tuhan, wabah ini segera berakhir. Wabah yang mengancam banyak bangsa, bahkan negara-negara di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang saat ini sakit dimanapun mereka berada. Untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan, Engkau memampukan bangsa kami melalui masa sulit memerangi virus COVID-19 dengan penuh kedisiplinan dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Bagi para orang tua yang termasuk usia rentan dalam menghadapi COVID-19 ini, kiranya Tuhan Kau memberikan kepada mereka kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk berpikir positif dan berharap kepadamu saja. Hiburkan bagi yang berduka, pulihkan bagi yang sakit. Bagi gerejamu dimanapun gerejamu berada, mampukanlah para pemimpin gereja untuk diberikan kreativitas dalam mengembalakan jemaat dengan tetap mengedepankan kasih dan kepedulian. Untuk GKI khususnya, di dalam relasi di antara para umat, kiranya Engkau memberikan ketabahan, kekuatan dan keteguhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam iman yang Kau anugerahkan bagi kami. Semua yang Kau nyatakan dalam kasih setia dan juga pemeliharaanmu menghadapi situasi ini. Bagi para pengusaha dan pelaku ekonomi di tengah kondisi yang kurang baik karena COVID-19 ini, kiranya Engkau berikan kemampuan untuk tetap berusaha sehingga perekonomian dapat tetap berjalan dan tetap menjadi berkat untuk karyawan atau masyarakat secara umum. Untuk para petugas kesehatan di garda depan, kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Lindungilah mereka dalam menjalankan tugas mereka. Berkatilah keluarga mereka dan mampukanlah mereka untuk terus bertahan di tengah kesulitan yang harus mereka hadapi dalam menangani pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Terkhusus untuk BPK Penabur dalam ulang tahun yang ke-7 dasawarsa ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus PH maupun 15 kota yang lain, guru, karyawan, orang tua dan siswa. Dalam memasuki usia ke-70 tahun ini, biarlah BPK Penabur terus Tuhan pakai melayani bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan di tengah perubahan zaman. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa yang sulit ini. Berikanlah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan semua persembahan diberikan ke gereja masing-masing. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh, tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita pergunakan hidup yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Berubahlah oleh pembaharuan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu
meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu dan memberikan keberanian kepadamu untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Shalom, Dirgahayu BPK Penabur. Pada kali ini, BPK Penabur merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tidak dengan cara yang biasa. Tidak ada gegap gempita dan dalam bentuk ibadah pun secara online. Tetapi semua itu jangan mengurangi rasa sukacita kita. Sebab bahwa kita mengingat BPK Penabur bisa hidup, bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Segala pemeliharaan Tuhan itu patut kita syukuri dengan sukacita. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia, rencana dan rancangannya sempurna. BPK Penabur